Perjalanan Cia. Matahari terik di siang hari membangunkan seorang gadis yang bernama Cia. Saat ia terbangun, Cia merasa kebingungan karena ia berada di suatu tempat yang tidak ia kenali. Ia mencoba melihat sekitarnya dan terkejut saat seseorang menepuk pundak Cia lalu menarik tangannya ke dalam hutan. Saat menuju ke perjalanan hutan, Cia yang kebingungan bertanya, "Kenapa kamu menarik tanganku? Kamu siapa? Kenapa kita memiliki wajah yang serupa?" Lalu seseorang itu pun menjawab, "Aku Kia, kembaranmu. Ayo ikut bermain denganku." Di tengah perjalanan Cia dan Kia, mereka melihat sekeliling hutan dengan dedaunan dan bunga yang bertiup angin. Kemudian ada sekelompok anak yang memanggil Cia dan Kia sambil melambaikan tangan dan berteriak, "Cia dan Kia, kami di sini. Coba lihat ke atas. Ada sekumpulan burung yang berterbangan." Cia dan Kia pun menengok ke atas dan menirukan burung-burung yang berterbangan. Ketika mereka semua berkumpul, mereka berbincang-bincang riang dan menjawab semua pertanyaan Cia yang kebingungan. Dan setelah menjawab semua pertanyaan Cia, Kia mempunyai ide untuk mengajak Cia dan teman-temannya pergi ke air terjun. Saat menuju perjalanan ke air terjun, mereka melihat sekumpulan monyet, ada yang bergelantungan, dan ada juga beberapa monyet yang sedang berjalan sambil membawa sesisir pisang di tangan mereka. Cia menirukan gerakan monyet yang membawa sesisir pisang. Lalu mereka saling bercanda, mengejek satu sama lain seperti saat Kia mengatakan, "Cia, kamu terlihat mirip dengan monyet itu." Dan mereka pun tertawa bersama-sama. Setelah menertawakan satu sama lain, mereka merasa kelelahan dan kehausan. Mereka mencoba mencari sumber air terdekat dan Kia pun teringat ada sungai di sekitar sini. Kia pun mengajak teman-teman untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka pun kegirangan dan langsung mengambil air sungai itu menggunakan kedua telapak tangan dan meminumnya. Setelah rasa haus mereka hilang, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi sungai menggunakan jembatan kayu yang rapuh. Saat mereka menyeberangi sungai, tiba-tiba jembatan bergoyang karena angin bertiup kencang. Cia pun berkata, "Ayo berpegangan agar tidak jatuh." Mereka pun saling berpegangan ke pundak satu sama lain untuk menjaga keseimbangan. Setelah mereka menyeberangi sungai, salah satu dari mereka melihat ikan-ikan yang bermunculan ke permukaan dan berteriak, "Lihat ikan itu berloncatan ke atas." Mereka pun sekejap memandang ikan-ikan itu. Setelah itu, Cia dan teman-temannya melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan, Cia melihat sekumpulan burung unta yang sedang berjalan. Lalu, Cia berkata, "Lihat itu, di sana ada hewan yang mirip ayam, tetapi mempunyai postur tubuh yang lebih besar." Mereka pun mencoba mengikuti gerakan berjalan burung unta tersebut. Namun, saat Cia melihat salah satu dari burung unta itu hendak memakan anak ular. Karena Cia dan teman-temannya merasa kasihan kepada anak ular itu, akhirnya mereka pun mencoba untuk menyelamatkan anak ular itu. Cia dengan sigap mengambil ranting pohon yang bergeletak di dekatnya dan langsung menangkis burung unta agar menjauh dari ular itu. Namun, burung unta menjadi marah karena merasa terganggu saat akan menyantap mangsanya. Burung unta pun hampir saja mematuk Cia. Tetapi dengan sigap Cia langsung menghindar dan burung unta itu mulai mematuk teman-teman Cia. Namun mereka dengan sigap menghindar seperti yang dilakukan Cia. Karena burung unta semakin marah, ia mulai memberikan ancang-ancang akan mengejar Cia dan teman-teman. Cia yang merasa burung unta akan mengejar dia dan teman-teman mulai berteriak, "Teman-teman, dalam hitungan 3 kita lari. 1, 2, 3, lari!" Dan dari situ burung unta mulai mengejar Cia dan teman-teman. Setelah lama dikejar, burung unta pun mulai tertinggal. Akhirnya, Cia dan teman-temannya berhasil selamat dari kejaran burung unta tersebut.
Lalu mereka pun berjalan santai dan Kia menyemangati teman-teman. Ayo semangat teman-teman, sebentar lagi kita akan segera sampai ke air terjun. Kalian pasti akan terkagum-kagum melihat keindahannya. Untuk menuju air terjun itu, kita harus melewati jalur bebatuan yang membuat Cia dan teman-teman harus melompat dan meloncat dengan hati-hati. Karena bebatuan cukup licin untuk dilewati. Dan mereka pun sampai di air terjun dengan rasa gembira sambil bersorak ria. Cia dan teman-temannya menikmati keindahan air terjun sambil merenggangkan tubuhnya dan berkata, "Akhirnya kita sampai, tidak sia-sia perjalanan kita menuju air terjun yang sangat indah ini." Lalu mereka berbincang-bincang sambil bercanda. Saat mereka berbincang-bincang dan bercanda, salah satu dari mereka ada yang melihat burung kakatua yang sedang berkumpul. Lalu mereka pun menyanyikan lagu burung kakatua dengan semangat dan gembira. Kakatua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal. Saat itu pun Cia merasa kelelahan dan mulai memejamkan matanya. Akan tetapi, saat memejamkan matanya, terdengar suara seseorang yang memanggilnya. "Cia, ayo bangun, kamu harus sekolah." Lalu Cia pun terbangun dan tersadar bahwa semua itu hanya mimpinya.